Segmen kali ini adalah segmen mendang-mending kembali, di mana kita akan membandingkan dua hal dari perspektif saya. Disclaimer on, tidak ada tujuan untuk menjatuhkan salah satu sisinya. Kita akan melihat kelebihan dan kekurangan dari single dynamic driver dan multi driver inner monitor. Biar nggak berpanjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian, seperti biasa dengan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Jadi kalau kalian tertarik, gak perlu ragu lagi untuk subscribe, nyalakan tombol notifikasi, serta follow juga Instagram kita di Sound Dignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia audio portable dan desktop audio. Single driver, kita akan mulai dari sisi single driver. Single driver sendiri banyak macamnya, sebut saja seperti single dynamic driver, single balance armatur, ataupun single planar driver. Itu semua single driver. Single dynamic driver seperti inner monitor Moondrop, lalu kalau kita bilang single balance armatur seperti Etymotic, dan juga single planar seperti Timeless dan beberapa produk-produk planar yang akhir-akhir ini menjamur, itu semuanya menggunakan single driver. Untuk single driver sendiri memiliki beberapa karakteristik, salah satunya yaitu adalah masalah koherensi. Dia minim masalah koherensi kita bandingkan dengan multi driver yang memiliki masalah koherensi, misalkan antara dynamic driver dan balance armatur yang berbeda suaranya, itu menyebabkan masalah inkoherensi, sedangkan di single driver tidak ada masalah seperti itu. Bagi sebagian orang pun yang sensitif terhadap hal ini pun akan terasa timbernya kok beda banget ya. Timbernya jomplang banget antara bass dan mid-nya, antara bass dan treble-nya, misalnya dari EST dan dynamic driver akan terasa berbeda. Mungkin kalau yang sensitif akan terasa mengganggu, inkoherensinya dari timbernya akan mengganggu. Tapi kalau single driver tentu saja tidak ada masalah yang koherensi atau inkoherensi seperti itu. Karakteristik kedua dari single driver biasanya dia memiliki small shell atau at least more ergonomic shell. Kita di sini ada Yuan Li dan juga Nobel Kaiser Encore, di mana Nobel Kaiser Encore ini memiliki housing memang yang gemuk karena dia memiliki 10 balance armatur di dalamnya, sedangkan Yuan Li hanya satu dynamic driver. Satu dynamic driver ini bisa jadi banyak ruang untuk mengerjakan sebuah single dynamic driver. Jadi banyak ruang untuk melakukan housing yang lebih ergonomis. Selain itu juga housing yang lebih versatile untuk fittingnya. Ini akan sangat mempengaruhi fitting dari besar atau kecilnya sebuah housing, atau jumlah driver akan mempengaruhi juga penempatan dari drivernya itu akan memakan tempat seberapa besar dan akan mempengaruhi juga housing atau besar housing dari inner monitornya. Jadi kalau kita ambil contoh dua inner monitor ini, Yuan Li ini memiliki fitting yang menurut saya lebih versatile, lebih nyaman, lebih gripnya lebih baik jika dibandingkan dengan Nobel Kaiser Encore yang memiliki housing yang memang agak sedikit gendut dan memang secara ergonomis masih kalah dibandingkan Yuan Li yang single driver. Karakteristik ketiga dari single driver, harganya lebih terjangkau. Oke, kenapa bisa lebih terjangkau? Ya jelas, karena dia menggunakan single driver. Kalau kalian menggunakan driver yang macam-macam, yang banyak, tentu kan biaya cost-nya untuk beli drivernya kan juga lebih tinggi. Otomatis inner monitornya bisa lebih mahal. Sedangkan single driver hanya menggunakan misalnya masalah satu single dynamic driver, misalnya seperti Moondrop Kato, Tangjem Oxygen, dan lain-lain. Itu kan biaya R&D-nya, lalu crossover-nya juga nggak ada, akan lebih murah, dan cost-nya akan bisa lebih tekan. Tapi disclaimer on, ada beberapa inner monitor single driver yang harganya juga tidak murah, seperti kita bilang Dita Dream, lalu produk-produk Dita yang single driver. Mereka fokus di single driver memang. Lalu Akustun, beberapa inner monitor Akustun dari Jepang itu yang juga harganya nggak murah. Ada beberapa memang single driver yang memang bisa dikategorikan juga tidak murah. Sekarang kita akan ke sisi multi driver. Multi driver di sini maksudnya adalah inner monitor yang menggunakan lebih dari satu driver, baik itu dua driver yang sama ataupun dua driver dengan jenis yang berbeda. Pokoknya di atas satu, lebih dari satu, bisa aja satu dynamic driver, satu balance armatur dan satu EST, ataupun satu balance armatur, satu dynamic driver, ataupun bisa 10 balance armatur sekalipun, itu termasuk multi driver. Apa saja karakteristiknya? Karakteristik pertama dari multi driver yaitu suaranya lebih lengkap dan detail. Kenapa saya bilang begitu? Karena multi driver itu memiliki banyak, kita bilang paling gampangnya kita analogikan seperti speaker. Makin banyak driver itu makin banyak speaker yang menghandle sebuah suara. Jadi kalau makin banyak speaker yang menghandle sebuah suara, otomatis suaranya itu akan lebih lengkap, lebih tajam, lebih jernih, dan lebih jelas tentu saja. Dan itu akan menambah clarity, menambah detail juga.
Tapi disclaimer on, hal itu bisa terjadi kalau semua driver tersebut memiliki harmoni. Harmoni sangat ditentukan oleh crossover yang tepat untuk mendapatkan suara yang tidak tumpuk-tumpuk antara satu driver dengan driver lainnya. Karena kalau suaranya tumpuk-tumpuk juga akan kacau balau dari suaranya yang diproduksi in-ear monitor. Karakter kedua dari multi driver, mereka bisa melakukan tweaking internal. Tweaking internal di sini contohnya seperti Profil 8, dia ada switch tuning. Dan beberapa in-ear monitor yang punya switch tuning, biasanya dia memiliki lebih dari satu driver. Kalau kita bilang tuning nozzle, itu tuning mau single driver, mau multi driver pun bisa. Tapi kalau switch tuning setahu saya hanya bisa dilakukan pada in-ear monitor yang memiliki lebih dari satu driver. Sebut saja seperti Tree Audio Star C, Profil 8, lalu Anole VX, itu memiliki switch tuning yang hanya bisa diimplementasikan pada multi driver. Karakter ketiga dari multi driver harganya lebih mahal. Ya jelas ini kebalikan dari single driver karena harganya memang kita bilang ada cost yang mesti dikeluarkan lebih. Pertama untuk drivernya, yang kedua untuk R&D, terutama untuk bagian crossovernya. Itu bukan PR yang mudah karena akan mengkombinasikan banyak sekali driver dalam satu shell di mana mereka harus menghasilkan suara yang harmonis. Itu membutuhkan biaya yang tidak kecil karena mereka harus melakukan banyak percobaan untuk mendapatkan formula yang paling tepat. Kenapa harga in-ear monitor TOTL atau kita bilang top of the line atau high end dari sebuah brand itu multi driver dan menggunakan banyak driver dan harganya tidak murah? Ya karena memang cost-nya tidak murah. Mungkin kalau kita breakdown aja, oh ini drivernya cuma harganya totalnya cuma $100. Kok in-ear monitornya bisa dijual $500? Housingnya pun anggapnya $50 dan semua biayanya anggapnya total $150. Kok harga in-ear monitornya bisa $500? Karena memang ada biaya R&D yang memang tidak kelihatan dan mereka harus mengeluarkan cost besar, biaya besar untuk R&D tersebut mungkin. Karakter keempat dari multi driver, lebih banyak driver, lebih wow. Ini mungkin kita bilang faktor psikologis. Kalau saya pribadi sendiri ya mungkin saya cukup senang dengan multi driver in-ear monitor, terutama full balance armatur. Kalau saya pribadi sendiri, saya suka dengan angka 8. 8 balance armatur adalah angka yang proporsional menurut saya untuk membuat sebuah in-ear monitor yang kita bilang baik. Jadi, tapi itu sekali lagi itu subjektif ya. Ini subjektif, pendapat subjektif saya, perspektif saya. Jadi tidak ada dasar sama sekali. Tapi kalau menurut saya full balance armatur 8 ke atas itu menurut saya secara psikologis itu bagus. Mungkin hal ini juga sering kalian tanyakan pada saat kalian meet, berapa sih jumlah drivernya? Apa sih konfigurasi drivernya? Pada saat kalian menanyakan sebuah in-ear monitor yang kalian coba. Memang sih banyak driver itu belum tentu suaranya bagus, tapi secara psikologis kalau menurut saya banyak driver itu memberikan faktor psikologis yang wow. Drivernya banyak ya, speakernya banyak ya, harusnya suaranya mantep ini, lengkap ini. Tapi itu sekali lagi subjektif. Mungkin sekian dulu untuk segmen Mendang Bening kali ini. Kalau kalian sendiri tim mana? Apakah single driver atau multi driver? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sound Dignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.